Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saksi Mistik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan dan berlimpah rezeki. Saat ini, di Saksi Mistik, kita akan mendengar sebuah cerita tentang seorang sopir truk tronton bernama Salim. Langsung saja kita simak ceritanya. Di sebuah rumah petak yang dindingnya mulai berjamur, Salim duduk terpaku menatap segelas teh pahit yang sudah dingin. Asap rokok lobotnya mengepul, menari-nari di bawah lampu bohlam 5 watt yang berkedip-kedip seolah sedang mengirimkan kode Morse tentang kematian. Di atas meja kayu yang sudah lapuk dimakan rayap, tergeletak 3 lembar surat tagihan ban berwarna merah. Salim adalah seorang sopir truk tronton senior. Kulit wajahnya yang legam dan garis-garis dalam bidahinya adalah saksi bisu kerasnya aspal lintas Jawa. Namun malam ini, tangannya gemetar. Ia baru saja mendapatkan telepon dari juragan ekspedisinya untuk mengantar muatan pupuk ke daerah pelosok melalui jalur alas roban. Jalur yang bagi para sopir adalah rumah bagi mereka yang tak terlihat. "Pak, apa tidak bisa besok pagi saja?" Suara istrinya, Sumi, terdengar lirih dari balik pintu kamar. Sumi baru saja sembuh dari sakit tipus, wajahnya masih sepucat kain kafan. Salim tidak menoleh. Ia hanya menatap cicak yang merayap di dinding, yang tiba-tiba jatuh tepat di depan kakinya dengan perut yang terbelah. Salim menelan ludah. "Tagihan tidak bisa menunggu besok, Sum. Rara juga butuh uang buku." Salim berdiri, mengenakan jaket kulitnya yang bau keringat dan solar. Saat ia melangkah keluar rumah, angin malam yang sangat dingin menyapu wajahnya. Bukan angin biasa, tapi angin yang membawa bau busuk seperti bangkai tikus yang terhimpit beton. Ia berjalan menuju garasi, di mana truk tronton kesayangannya, si Mauung, terparkir. Saat ia menyalakan mesin, truk itu menderu. Tapi anehnya, lampu depan truk itu sempat berkedip merah sebelum kembali kuning. Salim mengabaikannya. Ia tidak tahu bahwa di atas bak truknya yang kosong, sesosok bayangan hitam dengan rambut menjuntai hingga ke tanah sedang duduk bersila, menantinya berangkat. Pukul 2 dini hari. Jalanan lintas provinsi itu tampak seperti lidah raksasa yang menelan truk Salim masuk ke dalam kerongkongan hutan. Di sisi kiri dan kanan, pepohonan jati yang menjulang tinggi tampak seperti barisan tentara mati yang berdiri kaku. Kabut mulai turun, sangat tebal, hingga lampu jauh truk Salim seolah-olah hanya menabrak dinding putih yang tak berujung. Salim merogoh radio panggilnya. "Halo, halo, ada yang monitor?" Hanya ada suara statis. Lalu, di sela-sela suara bising itu, terdengar suara tangisan bayi yang sangat halus. Sangat lirih. Salim mematikan radionya. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya meski AC truk sedang mati. Saat melewati sebuah tikungan tajam yang dikenal warga sebagai tikungan berdarah, Salim melihat sesuatu di depan. Sebuah bus tua berwarna kusam berhenti di bahu jalan yang sempit. Bus itu tidak menyalakan lampu sama sekali. Asap mengepul dari kap mesinnya yang terbuka. Seorang pria mengenakan seragam sopir bus, tapi bajunya tampak basah kuyup dan penuh lumpur, berdiri di tengah jalan sambil melambaikan tangan dengan gerakan yang patah-patah. Salim, yang hatinya masih punya rasa iba, menginjak rem. Ces! Suara angin rem angin truknya membelah kesunyian hutan. "Mogok, Mas?" tanya Salim setelah menurunkan kaca jendela. Pria itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke arah busnya. Di dalam bus itu, Salim melihat puluhan orang duduk diam. Mereka semua menghadap ke depan, tidak bergerak sedikit pun. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka tidak berkedip, dan yang membuat Salim merinding, semua penumpang itu mengenakan pakaian yang seragam, kain putih panjang yang tampak kotor oleh tanah merah. "Bisa bantu angkut mereka sampai pertigaan depan, Mas?" "Bus saya sudah mati total." Suara sopir bus itu terdengar berat, seperti suara orang yang tenggorokannya tersumbat air. Salim melihat ke arah bak truknya yang kosong. "Boleh saja, tapi bak saya terbuka, dingin." Sopir bus itu hanya tersenyum simpul, senyum yang memperlihatkan gusi yang menghitam. "Tidak apa-apa, Mas." Mereka sudah terbiasa dengan dingin. Mereka sudah sangat lama berada di tempat yang dingin. Satu persatu, penumpang itu mulai turun dari bus. Salim berdiri di samping pintu bak belakang yang sudah ia buka lebar. Tangannya memegang rantai besi yang dingin. Satu persatu, sosok-sosok itu mulai melangkah.
Mereka tidak melompat, tapi seperti melayang namun berat. Setiap kali satu kaki penumpang menginjak lantai besi bak truk, seluruh bodi truk si Maung bergoyang hebat ke bawah. Suara suspensi, truk yang tertekan terdengar seperti jeritan tulang yang patah. Salim memperhatikan kaki mereka tidak memakai alas kaki. Kaki-kaki itu berlumpur, dengan kuku yang sudah lepas dan kulit yang pucat pasi kebiruan. Wanita tua di barisan depan berhenti tepat di samping Salim sebelum naik. Bau Kamboja busuk menguar dari kerudungnya yang lusuh. Salim tidak sengaja melihat ke arah matanya. Mata itu tidak memiliki pupil, hanya selaput putih keruh seperti ikan yang sudah mati 3 hari. Saat wanita itu naik, Salim merasa suhu udara di sekitarnya turun hingga ia bisa melihat butiran es halus membeku di sela-sela jari tangannya. 1, 2, 10. Salim menghitung dalam hati, mencoba mempertahankan akal sehatnya. Namun, hitungan itu terasa abadi. Penumpang ke-20, seorang anak kecil dengan kepala yang miring ke kiri, sempat berhenti dan memegang ujung baju Salim. Tangan kecil itu terasa seperti potongan daging dari dalam kulkas. Setelah penumpang ke-40 naik, pintu bak ditutup dengan suara yang bergema di seluruh hutan. Salim berlari kecil menuju kabin, mengunci pintu, dan mengatur nafasnya yang memburu. Ia menginjak pedal kopling. Terasa sangat keras, seolah ada yang menahan dari bawah. Ia memindahkan gigi ke posisi 1. Saat ia mulai menginjak gas, mesin, si Maung, mengeluarkan suara yang tidak pernah Salim dengar sebelumnya. Bukan suara raungan gagah, melainkan suara erangan kesakitan. Truk itu bergetar hebat. Dashboard di depan Salim berderak seolah ingin copot. Jarum penunjuk beban di panel instrumen bergerak liar menuju zona merah, padahal bak truknya secara logika hanya berisi manusia, bukan beton. Ban truk itu melesak ke dalam aspal jalan yang entah sejak kapan berubah menjadi lembek seperti lumpur hisap. "Ayo Maung jalan," bisik Salim sambil meremas setir hingga tangannya kaku. Truk itu merangkak. Sangat lambat. Lebih lambat dari langkah orang berjalan. Setiap putaran roda terasa seperti menarik beban seluruh gunung. Di luar, kabut semakin tebal hingga lampu truk tidak lagi menembus kegelapan, melainkan hanya memantulkan bayangan-bayangan hitam yang berlarian di pinggir jalan. Salim mencoba menenangkan diri dengan melihat spion tengah. Ia ingin memastikan para penumpangnya duduk tenang. Namun, apa yang ia lihat membuat nafasnya tercekat di tenggorokan. Di dalam bak yang gelap total, ke-40 penumpang itu tidak ada yang duduk. Mereka semua berdiri kaku, saling berdesakan, memenuhi setiap inci ruang bak. Mereka semua menghadap ke arah kabin, ke arah belakang kepala Salim. Tiba-tiba, truk melewati lubang kecil. Jeduk. Lampu di dalam bak berkedip sekali. Dalam kedipan 1 detik itu, Salim melihat posisi mereka berubah. Sekarang, wajah-wajah pucat itu sudah berada tepat di balik kaca kecil yang membatasi kabin supir dengan bak belakang. Hanya ada selembar kaca tipis di antara Salim dan 40 sosok itu. Ia bisa melihat uap dingin yang keluar dari mulut mereka, tapi itu bukan uap nafas. Itu adalah kabut tipis yang berbau tanah makam. Salah satu penumpang, pria dengan seragam sopir bus tadi, menempelkan wajahnya ke kaca. Kulit wajahnya terkelupas perlahan, menempel di kaca, sementara matanya yang hitam lega menatap Salim tanpa berkedip. Salim mencoba menyalakan radio panggil, HT, untuk mencari bantuan, namun yang terdengar bukan suara manusia. Srek! Srek! Mas, dingin. Maas, kenapa ditinggal? Suara itu datang dari puluhan frekuensi sekaligus. Lalu, speaker di pintu truk mulai mengeluarkan cairan hitam yang kental. Cairan itu menetes ke lantai kabin, mengeluarkan bau anyir darah yang segar. Tiba-tiba, semua penumpang di belakang mulai bergumam. Awalnya pelan, seperti suara lebah. Semakin lama semakin keras hingga berubah menjadi suara zikir kematian yang sangat cepat dan tidak beraturan. Pulang. Pulang. Rumah kami gelap. Pulang. Truk Salim tiba-tiba melaju kencang dengan sendirinya tanpa ia injak gasnya. Jarum speedometer naik ke angka 100, 120, sementara kemudi setirnya terkunci mati. Salim melihat ke depan, dan jalanan di depannya bukan lagi aspal,
melainkan deretan nisan yang tak berujung yang harus ia tabrak satu persatu. Laju truk yang tadi menggila, tiba-tiba berhenti. Bukan karena Salim menginjak rem, tapi seolah-olah ada kekuatan raksasa yang menahan ban tronton itu dari bawah bumi. Salim terlempar ke depan, dadanya menghantam setir dengan keras. Rasa perih menjalar, tapi rasa takutnya jauh lebih mendominasi. Ia menyapu kaca depan yang masih basah oleh cairan merah dengan tangannya. Di depan sana, di bawah sorot lampu truk yang mulai meredup dan berkedip, berdiri sebuah monumen batu tua yang sudah retak dan diselimuti lumut tebal. Monumen itu berbentuk siluet sebuah bus yang ringsek. Di bawahnya, ada tumpukan bunga Kamboja yang sudah kering dan hitam, serta puluhan botol air mineral yang isinya sudah berubah menjadi keruh. Ini adalah monumen peringatan kecelakaan maut KM99. Tempat di mana 10 tahun lalu, sebuah bus rombongan ziarah terjun bebas ke dalam jurang sedalam 50 meter. Salim teringat berita itu. 40 orang tewas seketika. Tidak ada yang selamat. Sunyi. Kesunyian yang sangat padat hingga telinga Salim terasa sakit. Tiba-tiba, suara pintu bak belakang terbuka perlahan. Bunyi engsel besi yang berkarat itu terdengar seperti jeritan panjang di tengah hutan yang membisu. Salim tidak berani menoleh, tapi ia bisa merasakan getaran hebat saat satu persatu beban berat itu turun dari truknya. Suara kaki-kaki telanjang yang menghantam tanah terdengar sangat berirama. Melalui spion kiri, Salim melihat pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Ke-40 orang itu berjalan beriringan menuju tepi jurang di samping monumen. Mereka berjalan dengan kepala menunduk, tangan mereka lurus ke bawah, menyeret kain putih mereka yang kini sudah sepenuhnya basah oleh lumpur merah. Anehnya, saat mereka berjalan melewati lampu depan truk, bayangan mereka tidak ada. Hanya tubuh mereka yang pucat yang terlihat, seolah-olah cahaya lampu itu menembus tubuh mereka seperti kabut. Sopir bus yang tadi meminta bantuan mendekat ke arah pintu kabin Salim. Ia tidak mengetuk kaca. Ia hanya berdiri di sana, menatap Salim dengan wajah yang separuhnya sudah hilang, memperlihatkan rahang yang hancur dan gigi-gigi yang mencuat keluar. Pria itu merogoh saku seragamnya yang compang-camping dan mengeluarkan sebuah dompet kulit yang sudah sangat usang dan berjamur. Ia meletakkan dompet itu di atas spion luar truk Salim. Ongkosnya? Mas? Suara itu terdengar seperti desis ular di balik telinga Salim. Setelah mengatakan itu, pria tersebut berbalik dan berjalan menuju tepi jurang. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan jurang yang dalam, diikuti oleh 39 orang lainnya. Satu persatu, mereka terjatuh tanpa suara, seolah-olah mereka kembali ke tempat di mana mereka seharusnya berada sejak 10 tahun yang lalu. Salim, dengan tangan yang gemetar hebat, membuka sedikit kaca jendela. Ia mengambil dompet kulit itu. Saat membukanya, jantung Salim seolah berhenti berdetak. Di dalam dompet itu tidak ada uang. Hanya ada selembar foto kecil yang sudah lecek dan terkena noda darah kering. Foto itu menunjukkan seorang pria muda yang sedang tersenyum di depan truk yang sama dengan yang dikendarai Salim sekarang. Pria di foto itu adalah Salim, 20 tahun yang lalu. Dan di sampingnya berdiri sopir bus tersebut, yang ternyata adalah kakak kandung Salim, yang dikabarkan hilang dalam kecelakaan bus 10 tahun lalu dan jenazahnya tidak pernah ditemukan. Salim turun dari kabin dengan kaki yang lemas. Ia berjalan menuju tepi jurang, mencoba melihat ke bawah dengan senter kecilnya. Cahaya senter itu hanya mampu menembus kegelapan beberapa meter, namun itu cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang mengerikan. Di dasar jurang sana, di sela-sela bangkai bus yang sudah berkarat dan ditumbuhi semak belukar, ia melihat ke-40 orang itu kembali duduk di dalam bus yang ringsek tersebut. Mereka semua menatap ke atas, ke arah Salim. Dan di kursi paling belakang bus yang hancur itu, Salim melihat seorang wanita yang sangat ia kenali. Wanita itu mengenakan daster biru yang sering dipakai istrinya di rumah. Wanita itu melambaikan tangan perlahan, wajahnya penuh air mata darah, sambil memegang sebuah seragam sekolah baru, seragam untuk Rara, anaknya. "Pak, jemput kami, di sini dingin sekali." Suara istrinya menggema dari dasar jurang, terbawa oleh angin malam yang menusuk tulang. Salim jatuh berlutut. Ia baru sadar, bau Kamboja yang sedari tadi ia hirup bukan berasal dari luar. Bau itu berasal dari dirinya sendiri. Ia melihat ke tangannya, dan perlahan-lahan, kulit tangannya mulai berubah menjadi pucat, dingin,
dan mengeluarkan aroma tanah makam yang pekat. Salim masih bersimpuh di tepi jurang, memegangi foto lusuh itu. Ia menoleh ke belakang, ke arah truk tronton si Mauung miliknya. Namun, pemandangan yang menyambutnya membuat akal sehatnya benar-benar hancur. Truk itu bukan lagi truk tronton putih yang ia banggakan. Di bawah sinar bulan yang kini berwarna merah darah, kendaraan itu perlahan berubah. Karat merayap cepat seperti jamur, catnya mengelupas dalam hitungan detik, dan bak belakangnya memendek. Dalam sekejap, yang berdiri di sana bukan lagi truk, melainkan bangkai bus putih yang hancur berkeping-keping, dengan kaca-kaca yang pecah dan ban yang sudah tidak ada. Itu adalah bus kakaknya. Bus yang sama yang ia lihat di dasar jurang. Tiba-tiba, ponsel Salim di saku jaketnya bergetar hebat. Ia merogohnya dengan tangan yang kini sudah kaku dan dingin. Di layarnya tertulis, Rara memanggil. Dengan gemetar, Salim mengangkatnya. Rara. Tolong Bapak, Nak. Bapak di KM 99. Bapak. Suara Rara di seberang sana terdengar sangat jauh, terputus-putus oleh isak tangis yang hebat. Bapak di mana? Ini sudah 10 tahun, Pak. Kenapa baru menelepon? Ibu sudah meninggal seminggu setelah kecelakaan Bapak dulu. Ibu tidak kuat menunggu Bapak yang tidak pernah ditemukan. Salim terdiam. Lidahnya terasa keluh. 10 tahun? Nak, Bapak baru berangkat tadi jam 2 malam. Tidak, Pak. Polisi baru saja menelepon. Mereka menemukan bangkai bus paman di dasar jurang yang baru longsor karena hujan tadi malam. Mereka bilang, mereka menemukan jenazah Bapak masih duduk di kursi kemudi, memegang foto kami. Bapak sudah pulang, Pak. Bapak sudah pulang. Sopir bus, kakak Salim, kembali muncul dari balik kabut. Kali ini ia tidak lagi menyeramkan. Wajahnya yang hancur tampak sedih. Ia meletakkan tangannya di pundak Salim. Sentuhan itu tidak lagi terasa dingin bagi Salim, melainkan terasa pas, seolah-olah suhu tubuh mereka sudah sama. Sudah saatnya, Lim. Kau sudah cukup lama menyetir di jalanan yang salah. Penumpang kita sudah menunggu di bawah. Istrimu, dia sudah menunggu di depan gerbang sana. Salim melihat ke bawah, ke dasar jurang. Ia melihat dirinya sendiri di sana, di kursi kemudi bus yang ringsek, dengan kepala yang bersandar pada kemudi. Dan di samping bangkai bus itu, berdiri sosok Sumi, istrinya, mengenakan daster biru kesayangannya, tersenyum sambil membukakan pintu untuknya. Salim akhirnya paham. Ongkos nyawa yang ia bayar bukan untuk melunasi tagihan, melainkan untuk membayar kesempatannya untuk mengucapkan selamat tinggal yang tertunda selama 10 tahun. Matahari perlahan terbit di ufuk timur, menyinari monumen KM 99 yang tetap berdiri bisu. Hutan alas roban kembali menjadi hutan biasa yang tampak tenang. Namun, di tepi jurang, tidak ada lagi truk tronton, tidak ada lagi bus putih. Hanya ada jejak ban yang berakhir tepat di bibir jurang, jejak ban yang tampak sangat tua, seolah sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Seorang sopir truk muda yang kebetulan lewat berhenti di sana karena melihat sebuah dompet kulit tua tergeletak di tengah jalan. Saat ia membukanya, ia hanya menemukan selembar foto seorang pria tua dan istrinya, serta secari kertas bertuliskan, "Jangan menyetir saat hatimu tertinggal di rumah." Sampai hari ini, para sopir lintas provinsi masih sering menceritakan tentang truk Mauung yang terkadang muncul di tengah kabut tebal KM 99. Jika kamu melihat truk itu, jangan pernah mencoba menyalipnya. Dan jika sopirnya memberikan isyarat lampu, itu bukan tanda jalan sedang aman. Itu adalah pesan bahwa ada penumpang yang ingin ikut pulang. Penumpang yang tidak lagi memiliki raga, namun memiliki kerinduan yang tak kunjung padam. Ingatlah, di setiap aspal yang kita injak, ada darah yang pernah tumpah. Dan terkadang, jalan pulang yang paling jauh bukanlah menuju rumah di dunia, melainkan menuju rumah keabadian yang sudah menunggu di ujung tikungan maut. Saya Salim dan perjalanan saya akhirnya selesai.